Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas حي على الصلاة. حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatul lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna wa minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah mengengkahkan amanah kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Surat Al-Ahzab ayat 72. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, melalui mimbar ini khatib mengajak kita semua sebagai salah satu rukun dari khutbah, yakninya berwasiat untuk diri khatib dan kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik, lalu mendorong orang untuk melakukan kebajikan. Kemudian kita juga mencegah diri kita dari kemungkaran, dan sekaligus bagaimana kita menghalangi atau mencegah orang-orang lain dari kemungkaran itu. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita mengucapkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah ucapan kita menunjukkan kita berterima kasih dan bersyukur terhadap nikmat Allah. Dari sisi perbuatan, maka tanda kita bersyukur itu adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, untuk khutbah kitab pada siang hari ini, marilah kita kembali merenungkan dan merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mengamalkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara terkaitan dengan amanah yang diberikan kepada makhluk di permukaan bumi ini. Maka kali ini kita akan melihat bagaimana perspektif ketika kita melihat amanah yang diberikan oleh Allah
dalam kaitannya adalah kedaulatan terhadap ekonomi. Di dalam Quran Al-Ahzab ayat 72 Allah menyampaikan bahwa ada sesungguhnya amanah yang diberikan kepada bumi, langit dan lain sebagainya. Tetapi semuanya adalah menolak. Maka yang mengemban itu adalah manusia. Lalu apa yang menjadi amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah amanah sebagai khalifatullah. Yang kedua adalah amanah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Dan yang ketiga adalah amanah sebagai orang yang dijadikan oleh Allah sebagai tempat untuk menitipkan sesuatu. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, amanah sebagai khalifatullah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka kami jadikan, kata Allah, di permukaan bumi ini khalifah. Maka yang dimaksud itu adalah manusia. Kita baca di dalam surat As-Sad ayat 26. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Daud, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di permukaan bumi ini. Maka berikanlah keputusan di antara manusia dengan cara adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Maka makna firman Allah di dalam surat As-Sad ini bisa menunjukkan bahwa khalifah yang dimaksud itu adalah memberikan kekuasaan untuk mengelola wilayah masing-masing kita, untuk mengelola bumi ini, mengelola keluarga kita, mengelola desa kita, mengelola semua yang ada di bawah kekuasaan kita. Maka kata kuncinya ada 2. Orang yang amanah sebagai khalifah Allah itu ada 2 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika dia berlaku adil, dan yang kedua adalah ketika mengambil keputusan tidak mengikuti hawa dan nafsunya. Maka ketika kita turunkan dalam kajian ekonomi, dalam membangun ekonomi umat, maka kita tahu secara indikator ada 3 yang menjadi indikatornya. Pertama adalah persoalan pendapatan. Yang kedua adalah persoalan bagaimana membandingkan antara orang yang bekerja dengan pengangguran. Dan yang ketiga adalah persoalan tentang kemiskinan. Maka itulah yang menjadi indikator terhadap pembangunan. Lalu ketika kita bangun dalam konsep pembangunan Islam, ekonomi Islam, maka tentu paradigmanya berbeda. Sebagai khalifah Allah, tentu paradigma yang kita bangun seharusnya adalah paradigma yang dijelaskan, prinsip-prinsip yang dibangun di dalam Al-Quran dan nilai-nilai yang ada di dalam Islam itu sendiri. Salah satu contoh adalah ketika kita berbicara pendapatan, maka kalau alat ukur dalam kajian konvensional, tentu pendapatan itu tidak pilih dan tidak pilah mana pendapatan itu adalah pendapatan yang halal atau pendapatan haram. Maka ketika kita membangun kedaulatan ekonomi berdasarkan Islam, tentu pilihan pendapatan yang akan dihitung sebagai sebuah indikator bahwasanya ekonomi pembangunan dalam konsep Islam itu baik, tentu adalah pendapatan-pendapatan yang halal. Maka di sisi inilah kita menyampaikan, ketika ada pendapatan-pendapatan pembangunan dalam konteks daerah, dalam konteks desa dan lain sebagainya, dalam konteks negara,
Maka ketika ada pembangunan dalam konteks adalah berbasis ribawi, maka dalam konsep Islam itu tidak menjadi perhitungan dalam menghitung apakah sejahtera atau tidaknya. Maka sebagai seorang penguasa, sebagai orang yang akan membangun kedaulatan ekonomi, ada dua syarat yang harus kita bangun ketika kita mau membangun secara Islam. Yang pertama adalah apa yang kita lakukan kegiatan ekonomi itu sejalan dengan maqasid syariah, sesuai dengan untuk memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan. Maka disitulah sesungguhnya kita akan berpegang. Ketika kita mau membangun kesejahteraan sebagai khalifah di permukaan bumi ini, pemegang kedaulatan ekonomi. Yang kedua adalah terkait dengan tata kelola. Maka dalam konsep Islam pun tata kelola adalah sesuatu yang menjadi perhatian yang sangat penting. Berbicara transparansi, Islam berbicara keterbukaan dan tanggung jawab. Berbicara profesional, maka Islam berbicara profesional. Bagaimana memberikan sesuatu itu kepada ahlinya. Islam mengingatkan kepada kita, tunggulah kehancuran kalau seandainya kita memberikan sesuatu itu bukan kepada ahlinya. Profesional. Yang ketiga adalah yang kita kenal dengan apa yang disebut dengan pertanggungjawaban. Maka dalam konsep Islam, pertanggungjawaban itu tidak hanya berbicara pertanggungjawaban secara administratif, tetapi dia memiliki pertanggungjawaban yang lebih dari itu yang disebut dengan pertanggungjawaban etika. Kita contohkan hal yang sederhana. Ketika transaksi lembaga keuangan syariah, kita menggunakan transaksi jual beli, atau kita melaksanakan yang disebut dengan transaksi murabahah. Lalu kita tetapkan keuntungan yang diperoleh itu adalah secara administrasi kita tetapkan adalah 300%. Secara administrasi bisa. Tetapi secara pertanggungjawaban etika, apakah sesuatu yang layak, sesuatu yang wajar, sesuatu yang pantas ketika memang margin dan keuntungan itu adalah di atas 300%. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka dari sisi ini kita sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah, ketika memegang kedaulatan ekonomi, tentu ini adalah menjadikan perhatian bagi kita. Baik ketika kita mengelola ekonomi keluarga kita, mengelola ekonomi negara kita, mengelola ekonomi provinsi kita. Karena di situ kita tahu bahwa di dalam konsep Islam, ketika Allah menjadikan kita sebagai khalifah, maka mesti berada apa yang kita lakukan itu harus membawa kepada kemaslahatan. Maka kemaslahatan itu adalah rumusnya sederhana, sesuatu yang membawa manfaat dan keberkahan. Ini amanah yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai khalifatullah. Yang kedua adalah kita tahu bahwa kita adalah hamba Allah. Maka dalam bahasa sederhana kita menerjemahkannya bahwa apa yang kita lakukan seharusnya adalah yang membawa kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita menerjemahkan ibadah itu tidak hanya ibadah mahdoh, ibadah sholat, zakat, puasa, tetapi bagaimana kita menerjemahkan semua aktivitas yang kita lakukan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang petani, dia bekerja sebagai petani, lalu dia turun ke sawahnya, lalu dia berniat untuk memberikan rezeki terhadap anak-anaknya. Maka memberi rezeki itu adalah kewajiban terhadap seorang suami. Maka ketika itu yang dia niatkan untuk mendapatkan reda terhadap Allah, berarti dia menjalankan kewajibannya. Ketika dia menjalankan kewajibannya, berarti itu adalah ibadah bagi dia.
Karena dalam konsep fikih kita tahu bahwa wajib itu adalah sesuatu yang kita kerjakan mendatangkan pahala, lalu kita tinggalkan, kita berdosa. Maka menerjemahkan pengabdian kepada Allah, ibadah kepada Allah, mesti kita terjemahkan dalam makna luas. Semua aktivitas kita mesti kita jadikan ibadah kepada Allah dengan menjadikan untuk mendapatkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah amanah sebagai pemegang titipan. Kita semua sadar bahwa sesungguhnya apa yang diberikan oleh Allah itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kesadaran itu kita tahu? Karena kita ketika Allah memanggilnya, ketika Allah mengambilnya, ketika Allah memintanya, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Kita diamanahkan, diberikan oleh Allah seorang istri. Maka ketika Allah ingin memintanya, ya diambil oleh Allah. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Maka pada sisi inilah kita mengatakan bahwa ketika kita yakin ini semuanya adalah amanah dari Allah, maka ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita adalah melaporkan apa yang akan kita lakukan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah itu. Kalau Allah menitipkan harta, maka Allah akan minta nanti, bagaimana kamu melihara harta? Bagaimana kamu mendapatkan harta? Ketika Allah menitipkan seorang istri, bagaimana kamu mendidik istri? Bagaimana kamu menjaga istri? Karena itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Di belakang ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab tadi mengatakan bahwa innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi dia itu adalah zalim dan bodoh. Maka ketika kita tidak ingin menjadi orang-orang yang zalim terhadap diri kita, kita menjadi orang-orang yang bodoh, maka jalankanlah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang khalifah, maka sungguhnya makmurkanlah daerah ini. Sebagai seorang hamba Allah, jadikanlah semua yang kita lakukan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang yang menerima titipan dari Allah, maka jaga dan peliharalah titipan itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afun karim wa tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal baras wa na'udzubika min su'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabal qabri wa adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
ولذكر الله أكبر.